Perkenalkan, nama saya Nazla Mariza dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan materi belajar dan pembelajaran dari mata kuliah belajar dan pembelajaran. Jadi yang pertama, materi yang akan kita bahas adalah belajar dan pembelajaran. Jadi apa sih yang dimaksud dengan belajar? Belajar itu adalah suatu aktivitas yang dilakukan seseorang dengan sengaja secara sadar untuk memperoleh pengalaman dan pengetahuan yang baru. Sedangkan pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Jadi proses pembelajaran ini juga merupakan bantuan yang diberikan oleh pendidik untuk peserta didik agar lebih mudah dalam memperoleh informasi untuk pengetahuan baru. Ini kita akan membahas landasan filosofis teori belajar. Yang pertama ada teori belajar behavioristik. Jadi teori behavioristik ini merupakan teori belajar yang lebih menekankan pada perubahan tingkah laku serta sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Jadi seseorang dianggap telah belajar apabila ia bisa menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Jadi landasan teori belajar behavioristik ini menekankan pada perubahan tingkah laku pada peserta didik. Selanjutnya adalah landasan filosofis teori belajar kognitif. Jadi perkembangan kognitif adalah hasil dari gabungan kedewasaan otak dan sistem saraf serta adaptasi pada lingkungan kita. Jadi pembelajaran kognitif ini menekankan pada otak. Jadi kalau yang tadi sebelumnya behavioristik itu berdasarkan perubahan tingkah laku, jika kognitif ini adalah perubahan pada pemikiran dari peserta didik. Selanjutnya ada perkembangan di teori kognitif. Yang pertama itu ada prinsip-prinsipnya. Prinsip perkembangan itu adalah 1. Asimilasi, kedua akomodasi, yang ketiga ekuilibrasi. Dan selanjutnya kognitif ini memiliki tahapan-tahapan perkembangan. Jadi yang pertama itu tahap sensorik motorik. Jadi itu dimulai pada manusia umur 0 sampai 2 tahun. Jadi mereka ini belajar mengembangkan dan mengatur kegiatan fisik dan mental menjadi rangkaian perbuatan yang bermakna. Selanjutnya ada tahap praoperasional. Itu dimulai pada umur 2 sampai 7 tahun. Mereka menghubungkan dengan indera-indera mereka dengan hal-hal sekitar mereka. Selanjutnya ada tahap konkret. Itu dari umur 7 tahun sampai 11 tahun. Jadi di sini pemikiran mereka sudah mampu membuat kesimpulan dari suatu situasi nyata atau dengan menggunakan benda konkret. Selanjutnya ada tahap operasional formal. Itu umur 11 tahun sampai ke atas itu sudah mampu menalar secara meningkat sehingga seseorang mampu untuk berpikir secara deduktif. Jadi maksudnya itu umur 11 sampai dewasa. Selanjutnya itu ada landasan filosofis teori belajar konstruktif. Jadi konstruktivisme ini dalam pembelajaran adalah suatu filosofi yang didasari oleh pemikiran bahwa proses pembentukan pengetahuan pada manusia itu merupakan hasil kegiatan mental yang ditunjang oleh proses pengalaman belajarnya. Jadi konstruktivisme ini dalam pembelajaran adalah suatu filosofi yang didasari oleh pemikiran bahwa proses pembentukan pengetahuan pada manusia itu merupakan hasil kegiatan mental yang ditunjang oleh proses pengalaman belajarnya. Jadi jika kita mengambil teori belajar konstruktif ini, kita lebih menekankan bahwa para siswa itu harus mempunyai pengalaman sendiri. Jadi sehingga peserta didik itu mampu mengambil pelajaran dari apa yang telah mereka kerjakan. Gitu. Jadi konstruktif ini dibangun oleh siswa sendiri, baik secara personal maupun sosial. Dan pengetahuan ini tidak dapat dipindah dari guru ke siswa kecuali melalui keaktifan siswa sendiri untuk menalar. Yang selanjutnya adalah landasan filosofis teori belajar humanistik. Jadi teori belajar humanistik ini menggabungkan dari beberapa komponen, yaitu komponen afektif, kognitif, dan psikomotorik. Jadi bisa dibilang teori humanistik ini memanusiakan manusia. Jadi menggabungkan semua aspek-aspek. Jadi kognitifnya ada, afektifnya ada, dan juga psikomotoriknya ada. Jadi menurut ini teori humanistik
Teori yang bermakna tidak lain adalah belajar yang dapat memenuhi kebutuhan nyata individu. Oke, jadi ini adalah landasan yang terakhir yang akan kita bahas, adalah landasan filosofis teori belajar sibernetik. Jadi menurut teori sibernetik, belajar adalah pengolahan informasi. Jadi sekilas perkembangan ini hampir mirip dengan perkembangan teori belajar kognitif, sama-sama menunjukkan proses. Tapi di teori belajar sibernetik ini adalah yang lebih penting itu adalah sistem informasi yang diproses. Informasi inilah yang akan menentukan proses tersebut. Jadi ada 3 tahap proses pengolahan informasi dalam ingatan, yakni dimulai dari proses penyajian informasi atau encoding, diikuti dengan penyimpanan informasi storage, dan diakhiri dengan mengungkapkan kembali informasi-informasi yang telah disimpan dalam ingatan retrieval. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.